Baik, hari ini kita akan belajar tentang sholat tarawih dan witir. Nah, sholat tarawih dan witir sesuai dengan yang saat ini sedang kita lakukan di bulan Ramadan. Setiap malam kita melakukan sholat tarawih dan sholat witir. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan sholat tarawih dan sholat witir? Nah, sekarang kita baca bukunya dulu. Sholat tarawih itu hanya dilaksanakan di malam bulan Ramadan. Ya, jadi hanya dilaksanakan di malam bulan Ramadan saja, nggak ada di malam-malam yang lain. Jadi sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja. Nah, supaya kita mendapatkan berkah bulan Ramadan, maka sholat tarawih itu sebaiknya kita laksanakan setiap hari, supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, ini ya sholat tarawih di masjid. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita baca lagi yaitu pengertian dan hukum sholat tarawih dan witir. Yang pertama, pengertian. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya di bulan Ramadan. Ya, jadi itu ya pengertiannya. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan malam hari sesudah sholat isya di bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh juga berjamaah. Nah, kata tarawih sendiri itu berasal dari kata roha, yang artinya istirahat. Ya, kenapa kok disebut istirahat? Karena pada sholat tarawih itu ada waktu untuk beristirahat sejenak. Khususnya setelah 2 kali salam atau 4 rakaat. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa arti tarawih itu adalah santai. Ya, jadi roha itu artinya istirahat ya, bahasa Arab. Roha itu artinya istirahat. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kata tarawih itu artinya adalah santai dalam bahasa Indonesia. Kemudian, sholat tarawih itu disebut juga dengan Qiyamu Ramadan, yaitu ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam-malam di bulan Ramadan. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Karena Nabi hampir tidak pernah meninggalkan sunnah mu'akkad itu ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Jadi itu syaratnya. Kalau kita mau mengharapkan pahala, ya, kalau kita mengerjakan sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan hanya mengharap ridho Allah, ya, dan didasari dengan keimanan, maka insya Allah dosa-dosa kita yang terdahulu itu akan diampuni. Nah, itu tadi sholat tarawih. Sholat yang dikerjakan khusus di bulan Ramadan saja, sesudah sholat isya. Kemudian, nah, sekarang sholat witir. Kalau sholat witir itu apa? Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rokaatnya ganjil dan dilakukan pada malam hari sesudah isya sampai menjelang fajar. Nah, jadi ini sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan sesudah sholat isya. Jadi boleh dilakukan di hari-hari apapun selain di luar bulan Ramadan. Ya, setiap hari melakukan sholat witir. Kapan? Sesudah sholat isya. Batasnya mulai dari habis isya, habis melakukan sholat isya
sampai menjelang fajar. Ya. Nah, hukumnya melaksanakan sholat witir itu adalah sunnah. Kemudian waktunya dan bilangan atau rokaatnya. Ya. Yang pertama sholat tarawih. Waktunya kapan? Waktu pelaksanaan sholat tarawih itu adalah sesudah sholat isya pada malam bulan Ramadan sampai menjelang terbit fajar atau menjelang waktu sholat subuh. Jadi waktunya panjang sekali ya untuk melakukan sholat tarawih itu. Nggak harus habis isya, ya, tapi mulainya dari habis isya sampai menjelang azan subuh, sebelum azan subuh, ya. Nah, rokaatnya berapa? Ada yang 8, ada yang 20. Nah, ini ya. Kemudian waktunya. Sholat witir sekarang. Sholat witir waktunya kapan? Setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Namun, pada bulan Ramadan, sholat witir itu dilakukan sesudah sholat tarawih. Jumlah rokaatnya ganjil. Nah, sesuai dengan namanya, witer. Witer itu artinya ganjil. Jadi jumlah rokaat witir itu adalah ganjil. Jadi berapa? Minimal paling sedikit 1 rokaat, paling banyak 11 rokaat. Itu sholat witir. Nah, sekarang cara mengerjakan. Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir? Yang pertama, sholat tarawih. Ya, cara mengerjakannya. Yang pertama tentu harus berniat dulu. Niat sholat tarawih 2 rokaat. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tarawih 2 rokaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih 2 rokaat, maka cara mengerjakannya adalah setiap 2 rokaat kemudian salam sampai genap 8 rokaat atau 20 rokaat. Ya, kalau Nazira biasanya sholatnya berapa tarawehnya? 4 4 4 3. Ada yang 4 4 3, ada yang 2 2 2 2, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir 3 rakaat. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan sholat witir? Yang pertama tentu membaca niat. Niat sholat witir 1 rakaat berarti usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya berniat sholat witir 1 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalau niat sholat witir 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau mau 3 rakaat berarti niatnya diganti, saya niat sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Gitu ya. Nah, cara mengerjakan sholat witir yaitu jika mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka dikerjakan langsung salam tanpa tahiyat awal. Jadi 3 rakaat langsung ya. Kalau 1 rakaat, ya sudah 1 rakaat kemudian langsung salam. Nah, kemudian doa sesudah sholat tarawih dan witir. Yang pertama doa sesudah sholat tarawih. Nah, ini doanya panjang sekali. Sesudah melaksanakan sholat, biasanya kita selalu berdoa. Begitu juga dengan setelah sholat tarawih. Nah, ini doanya panjang sekali, ya. Tapi biasanya kita setelah sholat tarawih baca doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh, biasanya membaca doa itu ya. Kalau sesudah sholat witir, biasanya kita membaca apa? Subhanal malikil kudus. Hafal nggak?
Subhanal malikil kuddus. Subhanal malikil kuddus. Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baca doa itu enggak, Abi? Baca doa itu kan? Nah, dihafalkan ya. Dihafalkan doanya ya. Nah, nanti habis ngaji, sholat tarawih, coba diikuti doanya itu, biar hafal ya. Nah, kemudian selanjutnya, keutamaan sholat tarawih dan witir. Yang pertama, sholat tarawih dulu. Apa keutamaannya? Nah, suatu ketika Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat tentang keutamaan sholat tarawih. Kemudian beliau menjawab, keutamaan pada malam yang pertama, pada malam ke-1, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan dia ke dunia. Dosa-dosa orang mukmin keluar semua dari dalam dirinya. Kemudian pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Jika keduanya, anak dan orang tuanya tadi itu adalah orang yang beriman. Akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Kemudian pada malam ketiga, jika melaksanakan sholat tarawih, maka para malaikat akan menyeru dari bawah arsy. Mulailah untuk melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kemudian kebaikan pada malam keempat. Nah, jika orang yang beriman melaksanakan sholat tarawih, maka akan mendapatkan pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah akan memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampun baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih, seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Nah, ini banyak sekali. Ya, setiap malam ada kebaikannya sendiri-sendiri sampai malam ke-30. Nah, intinya apa intinya? Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, ya, karena keimanan, karena iman kita kepada Allah dan kita hanya mengharapkan ridho dari Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita yang sudah lalu itu akan diampuni. Nah, ini hadisnya sahih dari Nabi Muhammad sendiri yang bersabda ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, syaratnya dua itu. Kalau kita sholat tarawih dengan niat, dengan beriman kepada Allah dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian keutamaan sholat witir. Apa keutamaan sholat witir? Yang pertama sebagai tambahan atau sebagai pelengkap. Ya, sholat witir itu adalah sebagai sholat tambahan. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat witir adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di antara waktu sholat fardu, yakni di antara sholat isya dan sebelum waktu subuh. Kemudian sholat witir itu adalah sebagai penyempurna sholat malam. Sholat witir adalah penutup dari sholat malam yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah bangun tidur. Dan tanpa sholat witir, maka sholat malam kita tidak akan sempurna. Jadi sholat witir itu sebagai penutup. Ya, kalau kita tarawih nggak ada witirnya, berarti sholat tarawih kita tadi belum sempurna karena belum ditutup dengan sholat witir, gitu ya. Nah, kemudian sholat witir itu dicintai Allah. Allah sangat menyukai sesuatu yang ganjil karena Allah itu adalah satu. Sebagaimana rakaat sholat witir yang ganjil, dan witir merupakan salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah.
Kemudian sholat witir itu akan dikabulkan doanya. Nah, waktu melaksanakan sholat witir adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa dan merupakan waktu yang dekat dengan Allah. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat witir, maka sholatnya itu disaksikan oleh malaikat. Sholat witir yang dilaksanakan di penghujung malam, di akhir malam, ya, akan disaksikan oleh malaikat. Dan malaikat tentunya akan membawa berkah dan ikut mendoakan kita kepada Allah. Nah, jadi kalau kita bangun malam, kemudian sholat witir, itu disaksikan oleh malaikat dan malaikat ikut mendoakan kita. Itu keutamaannya sholat witir. Dan selanjutnya, apalagi keutamaan sholat witir? Sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan sholat witir. Dan apabila beliau meninggalkannya, maka beliau akan mengqadha sholat witir itu. Ya, jadi saking nggak pernah ditinggalkan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang membuat beliau harus terpaksa meninggalkan sholat witir, maka sholat itu akan diganti di waktu yang lain. Nah, ini keutamaan sholat witir. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kemudian, orang yang melaksanakan sholat witir itu akan senantiasa merasa kuat dalam menghadapi cobaan di dunia ini. Dan doanya akan senantiasa didengar oleh Allah. Ya. Nah, itu tadi keutamaan-keutamaan sholat tarawih dan sholat witir. Hikmah. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu esa, satu. Ya, Allah menyukai witir atau sholat yang ganjil. Maka sholatlah witir, wahai kamu ahli Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Jadi jangan sampai kita lewat witirnya, ya. Justru witir itu yang lebih afdol atau lebih lebih utama daripada tarwehnya, ya. Baik, cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, kita tutup dengan